Kita mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita rahmatnya, taufik dan hidayahnya, menumbuhkan keimanan di dalam dada kita semuanya dan mengistiqamahkan kita di atas Islam dan sunnah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali, atau mari kita lanjutkan kembali kajian dan pembahasan kita. Untuk pagi hari ini kita akan membahas hadis yang telah sahih diriwayatkan Imam Ahmad, Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad, dan juga disebutkan oleh Syalbani dalam Al-Jami' As-Sahih As-Sahihah serta Sahih Targhib At-Tarhib. Itu sabata fi Musnad Al-Imam Ahmad Al-Fudalata Ibn Ubaid, telah valid di dalam Musnad Imam Ahmad dari Fudalah bin Ubaid radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, salasatun la tas'al anhu, tiga perkara kamu jangan bertanya tentang mereka. Sampai di sini begini benar ya? Oke. Salah satu atas alam, tiga perkara kamu jangan tanya tentang mereka. Maksudnya jangan tanya tentang dosa mereka, bagaimana agungnya dosa mereka, bagaimana berat dan besarnya dosa mereka, sehingga jangan tanya tentang dosa mereka. Siapa mereka? Yang pertama, rajulun faraqal jamaah, seseorang yang dia memisahkan diri dari jamaah, wa asa imamahu, dan dia durhaka di
tidak mentaati, bermaksiat kepada pemimpinnya, wa mata asian, dan dia mati dalam keadaan durhaka, bermaksiat kepada pemimpinnya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa amatun aw abdun, dan budak perempuan atau budak lelaki apakah yang dia melarikan diri dari tuannya sangat, kemudian dia mati dalam pelariannya. Dan orang ketiga yang kamu jangan tanya tentang besarnya dosa mereka adalah wamra'atun, seorang perempuan, wanita, istri, ghaba anha zawjuha, yang suaminya tidak hadir di sisinya, qad kafaha mu'natad dunya, dan sang suami telah mencukupi dia dari kebutuhan duniawi, fatabarrajat ba'dah, lalu kemudian wanita itu bertabarruj, bersolek, berhias keluar dari rumahnya setelah sepeninggal suami, fala tas'al anhu, maka kamu jangan tanya tentang dosa-dosa mereka. Jemaah sekalian rahimahullah ta'ala, berkata yakni Asy-Syaikh Bahran Mahir Utsman, al-muradu min qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis, yang dimaksud dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut, yakni la tas'al anhum, kamu jangan tanya tentang mereka, ya, annahum minal halikin, bahwasanya mereka itu termasuk golongan orang-orang yang binasa. Jadi jangan tanya mereka, sudah, mereka ini termasuk golongan orang-orang yang binasa. Kenapa mereka dikatakan minal halikin, termasuk golongan orang-orang yang binasa, termasuk golongan orang-orang yang celaka? Birtikabihim lihadhil a'dha'imah, karena pelanggaran mereka terhadap dosa-dosa besar ini, karena mereka melakukan dosa-dosa besar ini. Ya, jadi dosa-dosa besar tadi itu menjadikan mereka binasa. 3 perkara yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung dalam hadis ini adalah 3 perkara di antara sekian perkara yang membinasakan. Sampai Nabi menggunakan ungkapan la tas'al anhum, kalian jangan tanya tentang mereka. Al-awwal, yang pertama, ya, golongan yang pertama atau perilaku pertama adalah rajulun faraqal jama'ata wa asa imamahu wa mata 'asiyan. Seseorang yang dia memisahkan diri dari jamaah, kemudian dia durhaka, bermaksiat kepada imamnya, lalu mati dalam keadaan durhaka, mati dalam keadaan sebagai seorang pembangkang, pendurhaka yang tidak taat kepada imamnya, yang tidak taat kepada pemimpinnya. Maka huruf alif lam, yakni al dalam kata al-jamaah, ya, itu ada lil ahdil bihi, ya, itu untuk perjanjian apa? Perjanjian intelektual. Ai faraqa jama'atul muslimin. Maksudnya apa? Dia telah meninggalkan jamaahnya kaum muslimin, wa syaqqa saffahu, dan dia telah memecah belah, mencerai-beraikan barisan mereka. Sawa'an kana khuruju ala imamihi bi bid'atin kal khawarij, sama saja keluarnya dia dari keimamahannya dengan bid'ah khawarij, atau kana binahwi bagin au hirabah, atau sama saja ya dia keluar dari imamnya itu dengan pemberontakan atau dengan peperangan. Dan mas sekalian rahmatullah, jadi dia bisa memberontak dengan terhadap pemimpinnya, melakukan kudeta lah misalkan, melakukan pemberontakan, memerangi pemimpinnya, ya, atau maknanya adalah dia keluar karena masuk dalam sekte sesat, ya, itu juga masuk dalam hadis ini. Jamaah sekalian rahimahullah ta'ala, faraqal jamaah, dia berpisah dari jamaahnya kaum muslimin. Jamaah sekalian rahimahullah ta'ala, sementara Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintah di dalam Al-Qur'an, ya, wa qad amara Allah ta'ala fil Qur'ani bi ta'ati ulatil amr. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintah dalam Al-Qur'an untuk taat kepada ulatul amr, taat kepada para pemimpin.
Ya amar bidzalika Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ghairi mahaditsin. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintah yang demikian bukan hanya dalam satu hadis saja, tapi dalam banyak hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah agar bersatu, tidak berpisah dari jamaah. Wa nahallahu ta'ala wa nahal Rasul sallallahu alaihi wasallam anil khuruj. Allah dan Rasulnya telah melarang dari keluar memberontak terhadap pemimpin yang resmi, pemimpin yang sah, yang telah diangkat, dan pemimpin kaum muslimin. Kenapa dilarang untuk melakukan pemberontakan dan diperintahkan untuk selalu bersabar? Lima yatarattabu ala dzalika min fitanin 'azimah, karena konsekuensinya adalah fitnah yang besar. Dan kalau terjadi pemberontakan, fitnahnya adalah fitnah yang sangat besar. Karena sekali rahmatullah ta'ala. Nah, fitnah yang besar itu maksudnya apa? Al-qatl wal qital, pembunuhan dan peperangan. Ya, pembunuhan dan peperangan. Betapa banyak pemberontakan itu kemudian mengorbankan banyak nyawa. Ya, gara-gara satu orang atau satu kelompok misalkan melakukan pemberontakan kepada pemimpin, lalu pemimpin itu membunuh banyak orang, bahkan orang yang tidak ikut-ikutan pemberontak pun jadi terbunuh. Nah, mas kalian rahmati rahmatullah ta'ala. Ya. Jadi terhadap pemimpin diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bersabar, betapapun pemimpin itu zalim. Tusfaku fiha ad-dima, karena sebab pemberontakan itu darah bisa tercurahkan, ya, darah bisa teralirkan. Wa yukhtalul amru wa yaghibul amnu, kemudian labilnya segala urusan, lalu hilangnya keamanan. Wa tatawfu asyaukatu, lemahnya persatuan dan kekuatan. Wa yatazazza'u as-saffu, kemudian juga barisan pun menjadi tercapik-capik, tidak bisa terjadi persatuan. Nah, wa nususu fi hadzal ma'na katsirah, dan nas-nas tentang makna ini sangatlah banyak. Di antaranya disebut oleh Malik surah An-Nisa ayat yang ke-59, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan pemimpin kalian, ulil amri, yang memiliki urusan di antara kalian. Kita sekali rahmati rahmatullah ta'ala. Lalu beliau berkata, wa hadhihi mas'alatu, dan permasalahan ini saya kunu fiha ziyadah, akan ada di dalamnya tambahan, ziyadatu tafsilin, tambahan rincian, fi thulathiyah ukhra, dalam thulathiyah yang lain, bi'idznillah ta'ala, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahmani rahmatullah ta'ala. Nah, taat kepada pemimpin itu nanti kita akan ketemu pembahasan pada tempatnya insyaallah ta'ala. Namun perlu juga kita sebutkan sebagai tambahan keterangan dalam kesempatan kita di pagi hari berbahagia ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan, ya, nanti itu akan ada setelahku, ya, para pemimpin yang zalim sewenang-wenang. Ya, qulubuhum qulubus syayatin fi jismanil ins. Hati-hati mereka itu seperti apa, Bu? Hati-hati mereka seperti hati-hati setan. Ya, qulubuhum qulubus syayatin, hati mereka seperti hati-hatinya setan pada tubuh manusia. Yang sebelum hadis itu Nabi mengatakan la tanmuna bi sunnati wa la yahtaduna bi hadi. Mereka tidak mengambil sunnah dengan sunnahku, mereka tidak mengambil petunjuk dengan petunjukku. Nanti akan ada pemimpin yang seperti itu. Pemimpin yang tidak menggunakan hukum Allah, pemimpin yang tidak bersunnah dengan sunnah Nabi, pemimpin yang tidak mengambil petunjuk dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ditambah lagi sewenang-wenang. Hati mereka seperti hatinya setan, ya, ada pada tubuh manusia. Lalu para sahabat meminta penjelasan, lalu apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin yang seperti itu? Apa kata Nabi? Isma' wa ati, dengarkan dan taati, wa in daraba dhahraka wa akhadha malaka, sekalipun harus berkorban
sabar, sekalipun mereka harus atau sekalipun mereka memukul punggung dan mengambil harta, disuruh isma' wa ati, dengarkan dan taati. Jamaah sekalian rahimani rahmatullah. Nah, ini konsekuensi daripada keimanan. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam menyampaikan hal ini kepada kita, melainkan pasti di sana ada kemaslahatan yang ingin diambil. Kita harus ingat tentang apa yang terjadi di Suriah. Ya, kita harus ingat apa yang terjadi di Tunisia. Kita harus ingat apa yang terjadi di Libya. Kita harus ingat apa yang terjadi di Irak. Kenapa sampai kemudian mereka porak-poranda hancur seperti itu? Kenapa? Karena tidak sabar dengan pemimpin. Mereka melakukan demo, mereka melakukan bahkan pemberontakan, mengangkatkan senjata, misalkan semacam itu ya. Kita bicara tentang awalnya. Akibatnya apa? Ya akibatnya apa yang telah terjadi? Pembantaian, pembunuhan, peperangan di mana-mana. Ya, dan seterusnya. Banyak terjadi perkara-perkara motor yang seandainya sebelumnya bisa bersabar, maka hal-hal tersebut tidak akan terjadi. Namun memang konsekuensinya dipimpin oleh orang yang zalim dan semenang-menang. Namun jadinya dia sebagai pemimpin yang zalim dan semenang-menang itu masih lebih baik daripada tertumpahnya darah kaum muslimin. Darahnya kaum muslimin itu lebih mahal daripada hanya sekedar bersabar di bawah pemimpin yang zalim. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seperti itu. Hati mereka seperti setan. Ya gitu ya. Kira-kira oleh hati kayak setan itu ya, kira-kira. Gimana? Ibu. Kira-kira orang wong antine koyo setan. Jahat. Bukan sekedar jahat nih, jahat. Itu nama jenenge sifat mubalaghah dalam bahasa Jawa. Jadi sangat jahat. Dia semenang-menang jahat, fajir, fasik begitu. Coba sekali rahmatullah. Namun tetap sama Nabi disuruh isma' wa ati. Dengarkan dan taati. Wa in daraba dharraka wa akhadha malak. Sekalipun dia memukul punggungmu, sekalipun dia mengambil hartamu, disuruh sabar. Itu mas sekalian rahimani rahmatullah taala. Tidak boleh memisahkan diri. Jadi ya kenapa? Karena konsekuensinya berat. Kalau misalkan ada seseorang begitu ya, dia berjihad, sini pemimpin zalim, harus dilengserkan lalu disingkirkan, lalu diangkat senjata. Kemudian akibat dari perbuatannya, misalkan ribuan kaum muslimin terbunuh. Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang bertanggung jawab? Dia yang mengawali. Ya, yang mengawali ini bertanggung jawab. Jamaah sekalian rahmati rahmatullah taala. Jangan sampai terjadi di satu negeri, ya, negeri tersebut ya negeri di Syam, ya, di Suriah, gitu ya. Mereka yang mengawali penentangan kepada pemerintah malah enak-enak di luar negeri melarikan diri, tapi akibatnya yang terjadi kaum muslimin yang di sana diperangi oleh pemimpinnya dan pemimpin yang sendiri. Dan gitu-gitu Mas Rahmanullah. Kita bicara awal penyebabnya, bukan bicara kemudian adanya jihad yang setelahnya. Kita tidak bahas, tapi awalnya karena tidak sabar. Jamaah sekalian rahimani rahmatullah taala. Itu perkara pertama, ya, dosa besar yang sampai dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan tanya tentang dosa mereka karena saking besarnya. Sekarang kita bahas al-thani yang kedua, alladzi huwa minal halikin, yang dia termasuk golongan orang-orang yang binasa, adalah amatun au abdun abaqabat, budak wanita atau budak laki-laki yang melarikan diri dari tuannya kemudian mati dalam pelarian. Jangan tanya dosa mereka.
Ini kalau terjadi atau ada perbudakan. Di zaman dulu ada perbudakan. Ya, manusia itu bisa dimiliki sebagai harta. Di antara sebab-sebab perbudakan misalkan kalah perang, yang kalah jadi budak, tawanan jadi budak. Atau sebab yang lainnya apa kira-kira Bu? Sebab apa Bu? Menjadikan seorang jadi budak. Apa Bu? Zaman dulu Bu? Ada yang tahu? Tidak bayar hutang. Ya, dia punya hutang kemudian tidak kuat bayar hutang, akhirnya dia berkata, "Wis aku jadi budakmu." Ya, tapi dengan catatan hutang lu lunas, jalan itu ya. Akhirnya kemudian dia jadikan budak karena sebab tidak bisa bayar hutang. Zaman dulu seperti itu. Atau bahkan terjadi ada yang lebih yang sadis begitu ya. Ya, yaitu dengan membantai satu kampung misalkan begitu zaman dulu ya. Kejahatan terjadi di zaman jahiliyah. Kemudian anak-anak semua dijadikan budak, akhirnya mereka hidup sebagai budak sampai dewasa. Sama sekalian rahimani rahmatullah ta'ala. Wa hadza la wujud lahu fi yawmina hadza ala haddin ilmi. Ala haddi ilmi kata Pak. Dan ini tidak ada keberadaannya, tidak ada wujudnya di hari kita ini. Sepanjang pengetahuanku kata Muhammad. Jadi tidak ada wujudnya sekarang. Ini masalah. Wa dinuna qad hadafa ilal iqti. Hadafa ilal iqti. Sementara agama kita itu telah mendorong, menargetkan, menganjurkan ya untuk kemerdekaan, memerdekakan budak. Wa ja'alal itqa fil kafarat, dan agama kita menjadikan pembebasan budak ada pada pembayaran kafarah. Liyataharrara an-nasu min ubudiyatil bashar, agar manusia bebas dari perbudakan manusia. Ya. Apa yang menjadikan seseorang itu diwajibkan bayar kafarah memerdekakan budak? Apa Bu? Kafarahnya? Kafarah apa Bu? Kafarah apa Bu? Kafarah karena apa? Siapa tuh ngantuk itu takut. Kafarah karena apa? Tak tahu. Jima di siang hari. Oh, oke, mokel. Mokel bahasa India. Berhubungan di siang hari Ramadan. Ya, kafarahnya adalah memerdekakan budak. Apalagi Bu? Apa? Bayar nadar. Bayar mahar. Nadar. Oh iya, melanggar sumpah. Ya, melanggar apa? Sumpah. Ya, melanggar sumpah, maka diwajibkan apa? Memerdekakan budak di antaranya. Ya, jadi misalkan seseorang itu bersumpah demi Allah, aku gak katili ngicak omamu. Tukaran ke dulure gitu ya, lalu bersumpah demi Allah mulai hari ini gak kati ini aku udah ngomong. Pakai bersumpah, maka dia diwajibkan untuk bayar apa? Kafarah sumpah. Tatkala dia melanggar sumpahnya, kemudian dia silaturahmi. Dan memang dia harus membatalkan sumpahnya. Kenapa? Karena silaturahmi hukumnya wajib. Sementara meninggalkan silaturahmi hukumnya haram, maka dia dianjurkan untuk membatalkan sumpahnya. Tapi tetap karena sudah terlanjur bersumpah, diwajibkan untuk bayar kafarah. Dan di antara kafarahnya adalah apa? Memerdekakan budak. Kalau tidak mampu, kalau tidak mampu apa Bu? Puasa. Ngasih makan, puasa dulu, ngasih makan 10 orang miskin, ya, atau ngasih pakaian 10 orang miskin. Kalau semua tidak mampu baru puasa 3 hari, yaitu kalau kafarah sumpah. Ya.
Fa'an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajulin a'taqa imra'an musliman, lelaki mana saja yang dia memerdekakan seorang muslim, istanqadallahu bi kulli udwin minhu, maka Allah akan bebaskan, selamatkan dia dari setiap anggota badannya, udwan minhu minan nar, dari api neraka. Jadi siapa yang memerdekakan seorang budak, maka Allah bebaskan dia dari api neraka. Ini keutamaan memerdekakan budak, bebas dari api neraka, tidak diazab. Ya, makanya ini menunjukkan bahwasanya Islam itu memberantas perbudakan. Tapi tatkala memang kenyataannya ada di zaman itu perbudakan, ya diatur hukum-hukumnya oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum budak. Di antaranya adalah budak ini tidak boleh lari dari tuannya. Kenapa? Karena status dia itu harta. Status budak ini adalah milik daripada tuannya. Ya, mas kalau rahmatullah. Kemudian juga waqad sabata fi sahih al-Imam Muslim, dan juga telah valid di dalam sahih Imam Muslim, qaulu Nabi, sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuma 'abdin abaqa faqad bari'at minhu dhimmah, budak mana saja yang dia melarikan diri dari tuannya, maka sungguh tanggungan Allah dan Rasulnya telah berlepas darinya, bukan lagi menjadi tanggungan Allah dan Rasulnya. Jamaah sekalian, rahmatullah taala. Maka melarikan diri oleh seorang budak laki-laki maupun perempuan dari tuannya, ini menjadi sebab terhalangnya dia dari syafaat. Ya, dia nggak dapat syafaat. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya telah berlepas diri, begitu. Kalau sudah berlepas diri berarti dia tidak akan diizini untuk dapat syafaat. Syafaatnya siapa? Syafaatnya orang yang berhak mendapatkan syafaat. Syafaatnya orang yang berhak memberi syafaat. Siapa? Malaikat, para nabi, anak soleh, orang tua soleh, teman soleh, seterusnya yang berhak memberikan syafaat. Dia nggak bisa dapat. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya telah berlepas diri. Ini mas sekalian rahmatullah taala. Wa fi haditsin akhar, dalam hadis yang lain Nabi bersabda, idza abaqal abdu, jika seorang budak, ya, jika seorang budak itu melarikan diri dari tuannya, maka lam tuqbal lahu shalatun, maka tidak akan diterima untuknya satu sholat pun. Jadi kalau ada budak melarikan diri dari tuannya, maka tidak akan diterima untuknya satu sholat pun. Jadi tidak ada satu sholat pun yang diterima untuknya. Berarti sholatnya sia-sia. Dia sholat, dia puasa. Kalau sholatnya nggak diterima, apalagi yang lain. Ya, kapan baru dia diterima sholatnya atau ibadahnya? Sampai dia kembali ke tuannya. Ya, bahkan dalam sebuah riwayat, ayyuma abdin abaqa min mawali, budak mana saja yang melarikan diri dari tuan-tuannya, majikan-majikannya, faqad kafar, maka sungguh dia telah kufur, hatta yarji'a ilaihim, hingga dia kembali balik menuju kepada tuannya, sampai menyerahkan diri kepada tuannya. Lalu kemudian dia diterima sholatnya, diterima amal ibadahnya. Wa ani bin Umar, dan dari bin Umar radhiyallahu ta'ala maqala, dia berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ithnani, dua golongan orang, la tujawizu salatuhuma ru'usahuma, salat keduanya tidak akan bisa melampaui kepalanya. Ya, tidak akan bisa melampaui kepalanya. Maksudnya apa? Tidak naik, tidak diterima belas, bahkan tidak dilaporkan. Gitu ya. Dilaporkan kenapa? Karena amal itu dilaporkan, dinaikkan ke langit. Nah,
Sementara ini sholatnya nggak mencapai lehernya, nggak mencapai kepalanya, menunjukkan sholatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa dua golongan ini? Abdul abaqa min mawalihi hatta yarji'a ilaihim, budak yang melarikan diri dari tuannya hingga dia kembali kepada mereka. Dan yang kedua, nanti pembahasan yang ketiga, wa imra'atun asad zawjaha hatta tarji'a, dan seorang istri yang durhaka kepada suaminya sampai dia pulang, ya, sampai dia kembali pulang. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ta'ala, ya. Jadi ini zaman kita sekarang tidak ada wujudnya, tidak ada keberadaannya, ya. Budak tidak ada sudah. Namun ada sebagian orang menganggapnya pembantu nih Bu. Udah ada Bu. Ada Bu. Ada kira-kira Bu? Di Indonesia nggak ya. Tapi ada sebagian orang menganggap apa? Yang menganggap TKW itu terutama ya. Menganggapnya dia adalah budak. Ada yang menganggap demikian. Bagi majikan-majikan yang tidak soleh, tidak solehah, menempatkannya adalah budak. Kenapa? Karena mereka merasa beli, mengeluarkan banyak uang, mengeluarkan banyak harta untuk bisa mendatangkan seorang tenaga kerja dari luar negeri. Gitu, ya? Padahal itu tidak sama sekali. Itu adalah orang merdeka. Ya, bahkan memperbudak orang merdeka termasuk dosa besar, itu termasuk minal kabair. Mas sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan yang berikutnya. Wa amma tsalitsu. Adapun yang ketiga, yang kamu jangan tanya tentang dosa mereka, yang menunjukkan bahwa dosa mereka itu besar, yaitu wamra'atun, seorang wanita, seorang istri, ghaba anha zawjuha, yang suaminya tidak hadir di sisinya. Ketika misalkan begitu ya, sang suami ini bekerja di luar kota bahkan luar pulau, pulang-pulang 6 bulan sekali. Ada Bu? Di sini ada ya. 6 bulan sekali, masya Allah. Ya, jadi 6 bulan sekali ketemu dengan suami. Ada yang 6 bulan kerja lalu 6 bulan libur. Ada Bu? Ada ya? Ada 6 bulan kerja, 6 bulan libur. Ya, jadi kerja di 6 bulan full wis, kemudian setelah itu 6 bulan libur. Ya, ada yang 3 bulan sekali pulang, 2 minggu di rumah berangkat lagi. Ada seperti itu. Ya, bahkan ada yang apa jenenge 2 tahun sekali. Ada Bu? Ada. TKI ya. Pulang 2 tahun sekali, ya, libur 2 bulan, balik lagi ke sana. Gitu ya. Jamaah sekalian masih rahimahullah ta'ala. Kalau rumah tangga seperti itu enak enggak Bu? Jadi lakonnya ya Bu, enggak usah ngomong enak kayak gitu. Lakonnya kalau rezeki oleh itu kan gitu ya. Ya enggak usah dibahas enak-enak itu sawang sinar. Nah, ya, kami melakukan ya. Namun bagi orang yang soleh dan solihah, maka apapun yang dia terima, apapun yang dia rasakan, ya dia enjoy saja. Itulah sifatnya orang yang beriman, soleh solihah. Seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ajabani amrul mu'min inna amrahu kullahu lahu khair." Menakjubkan perkaranya orang beriman itu sesungguhnya segenap perkara bagi dirinya adalah baik, gitu ya. Itu kalau suaminya yang jauh, yang kerja jauh, sing ngenes niku Bu, lek sing wedok sing kerja jauh. Ini sing bahaya nih. Ya, tiga ini yang bahaya. Ya, ini yang bahaya, suaminya di rumah, istrinya di Hongkong. Masya Allah. Ada Bu? Banyak. Gitu ya. Pulang 2 tahun sekali, masya Allah. Jadi, ya, kalau seperti itu, waduh, gembok. Ya, gimana rumah tangganya juga? Ya, kalau tidak dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
Baik, namun itu adalah realita yang terjadi di masyarakat kita, yang kemudian karena faktor ekonomi dan seterusnya kemudian menyebabkan sebagian di antara saudari-saudari kita memilih jalan tersebut, yang semoga dijaga mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun itu kenyataan yang tidak dipungkiri dan banyak terjadi masalah. Banyak terjadi masalah. Ya ada kisah-kisah pilu yang seperti itu, ibunya, istrinya ada di Saudi, istrinya ada di Kuwait, istrinya ada di Hong Kong, istrinya di sana. Tiap bulan kirim uang, bangun rumah, ternyata si lanang. Iya kan itu. Itu sering terjadi. Yang demikian sering terjadi. Sama sekalian, rahmani wa rahmatullah ta'ala. Baik. Nah ini yang kita bahas di sini adalah suaminya itu pergi jauh, sementara sang istri ini sudah dipenuhi oleh suaminya. Kafahamu natad dunya. Suami ini mencukupi dia dari kebutuhan dunia. Ternyata apa? Fatabarrajat ba'dah. Si istri ini bertabarruj. Tabarruj itu bersolek, berhias, keluar dari rumah. Jadi keluar dari rumah dalam keadaan bertabarruj. Keluar dari rumah dalam keadaan bersolek, berhias. Itu disebut tabarruj. Kalau keluar rumah. Kalau di dalam rumah boleh tabarruj. Itu tabarruj namanya, bersolek, berhias. Itu namanya bukan bertabarruj ya. Bertabarruj kalau keluar dari rumah lalu dia pamer kecantikan di hadapan orang asing yang bukan Nah itu namanya tabarruj. Ada oma itu bukan tabarruj, berhias, menyenangkan suami. Ya. Jangan dibolak-balik. Lek metu mau waca, lek de oma gembel. Ya, metu masya Allah, gaya kapenya. Begitu dia oma harus apa adanya. Di tegur abe bojone dia ada memaca ode sing ayu. Terima yo siki, tak terima yo wis. Ngono jawabane ya apa boleh ngoten Bu. Nah ini bahaya. Suami di luar rumah itu banyak apa? Banyak koleksi pandangan. Ya, kalau tidak menjaga mata kan tentunya banyak perbandingan. Kalau tidak menjaga mata, ya makanya bodul basar itu nikmat, penundukan pandangan itu nikmat. Ya, kenapa? Karena dia tidak melihat yang indah kecuali yang dia miliki di rumah. Maka fahadi imra'atul khainah. Maka wanita ini adalah wanita pengkhianat. Tabarrajat, dia telah bertabarruj, bersolek, berhias keluar dari rumahnya, menampilkan dan memamerkan kecantikannya. Hala dia bizaujiha, saat ketidakhadiran suaminya. Waqad kafaha min dunya, padahal sang suami telah mencukupi dia dari perkara-perkara dunia. Jadi kalau suami meninggalkan istri itu apa? Kudu sembodo, kan gitu nggih? Harus sembada, sembodo gitu. Sembodo. Sama sekali rahmatullah. Ya, jangan sampai seperti seseorang, masya Allah, ya dia keluar dari rumahnya untuk berdakwah katanya 3 hari, 7 hari, 40 hari, gitu ya, 3 bulan seterusnya. Istrinya dikasih pesan, kutitipkan kamu kepada Allah dan Rasulnya. Waduh, kuayai wae Abu Bakar ya. Salah. Itu salah sasaran, tak begitu jamaah sekalian rahmani wa rahmatullah ta'ala. Ya. Jadi meninggalkan istri misalkan, maka ya tadi dipenuhi kecukupan duniawinya. Jangan sampai kemudian ya ini sering terjadi ya, dia keluar ke sana kemari ya, istrinya juga keluar ke sana kemari mencari rezeki oleh dewi, masya
panting ngurusi anak, ontang panting ngurusi rumah, ontang panting golek duit geber lampu, baju dan lain sebagainya. Gitu ya. Sementara sang suami wah dengan PD-nya berdakwah ngajak manusia kepada kebaikan. Wah ini salah sasaran. Ya, kewajiban dia itu di rumahnya itu terhadap anak dan istri, ya, memberi nafkah kepada mereka dan seterusnya. Sama sekali dan itu nyata terjadi, gitu ya. Kita jadi ingat apa namanya satu kisah atau apa pernah cerita tunda ya tentang apa seseorang yang dia adalah ahlul jihad, orang yang biasa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya dalam bayangan dan pikirannya itu adalah ikut jihad, ikut perang. Begitu. Pokoknya ikut jihad, ikut perang. Kemudian suatu ketika dia dapat ghanimahnya berupa apa? Budak perempuan tawanan. Kemudian dia nikahi, ya kemudian dia merdekakan, terus jadi istrinya. Kemudian setelah itu dia pamitan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sang istri dikasih 10.000 dinar. Ditinggal dikasih 10.000 dinar. Bu, sak dinar itu berapa gram emas, Bu? 4,25 gram emas 24 karat. Sak dinar berarti pinten juta, Bu? Banyak, 4 miliar. Gampangane ya wis 4 juta ping 10.000 ngono ya kan. Pinten? 4 miliar. 4 miliar. 4 miliar. Nang ngono ki ya. Ditinggal dikai duit 10.000. petang M. Ya wis kan gitu ya. Iku jenenge seboto. Ditinggal berapa tahun, Bu? 30 tahun. Kan mulai selama 30 tahun. Untuk apa? Berjihad di jalan Allah. Ya napa itu kan? Lek petang miliare nomor itu ada semangat ya. Begitu guru 30 tahun. Tapi istrinya termasuk tipe wanita yang salihah, setia dengan suaminya. Perhatikan dia dikasih tinggal dari itu 10.000 dinar, tinggal berjihad selama 30 tahun sampai anaknya itu sudah dewasa, tidak kenal bapaknya. Setelah 30 tahun si bapak pulang, ya pulang langsung namanya rumahnya sendiri kan begitu ya. Atau sebelum itu dia di masjid dulu, ya dia di apa namanya di masjid lagi kan biasa zaman dulu itu apa jenenge kalau pulang langsung menuju masjid itu sebelum ke rumah. Maka di masjid dia dapati di masjid itu apa namanya ada seorang pemuda yang dia imami, yang dia mengajari manusia kebaikan, halal, dan seterusnya. Siapa pemuda itu ya? Itu masih muda ya, luas kan. Setelah selesai kemudian dia pulang ke rumahnya, ya sudah namanya rumahnya. Kira-kira boleh nggak, Bu, langsung masuk begitu? Boleh omai dewi. Maka dia langsung masuk ke rumahnya, wis gak ada ketok-ketok pintu apa, dia langsung masuk ke dalam. Begitu masuk di rumahnya, langsung dia dipukuli sama pemuda. Pemuda tadi itu siapa? Yang imam tadi. Ya, dipukuli, kolot, akhirnya kan begitu ya. Yang sana siapa kamu masuk rumahku tanpa izin kan gitu ya. Lalu dilerai sama ibu, ojo tukaran itu bapak. Ya setelah 30 tahun. Nah ternyata ada masalah yang Allah Taala. Apa yang dia tinggalkan oleh suaminya berupa 10.000 dinar tadi itu digunakan oleh sang ibu ini untuk mendidik apa? Anaknya dikirim ke majelis ulama sampai kemudian dia jadi ulama. Nah seperti itu. Ya pengingat kita demikian akan kisah tersebut. Ya bagaimana yang seorang istri tatkala dia sudah dicukupi sama suaminya, maka dia tidak boleh berkhianat. Kalau dia khianat, ya, maka ini kata
kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu apa? Dia jangan tanya tentang dosa mereka. Wa yustafadu min dzalika, maka bisa diambil faedah dari yang demikian dan tabarruk, tercelanya tabarruk keluar dari rumah dalam keadaan berhias mempercantik. Wala ali utilu al-waqfahuna, dan barangkali aku akan memanjangkan pembicaraan di sini di hadil maksiat. Dikarenakan kemaksiatan ini amat bihal balwa fi zamanina hada, itu bencana ini menjadi umum di zaman kita ini. Banyak ya, kalau kita sudah keluar dari masjid ini ke sana sudah banyak wanita-wanita bertabarruj. Ya Mas Khairul Rahman taala. Ya dikatakan wanita itu bertabarruj, ya misalkan dia tidak menutup aurat, menampakkan auratnya, menampakkan rambutnya, menampakkan telinganya, lehernya, tangannya, lengannya, betisnya dan seterusnya. Ya, nampak atau enggak nampak tapi dibungkus. Dibungkus gitu, kan ditutup, dibungkus. Model kabeh gitu kan. Kayak biola. Apa? Lepet, nah, kayak lepet, kayak upat. Itu semua adalah bagian dari tabarruj. Atau keluar ya sudah benar pakai hijab syar'i misalkan ya, pakai hijab syar'i, kemudian dia berhias mukanya pakai make up berwarna-warni, pipinya, bibirnya, tidak pakai cadar, itu juga tabarruj. Tapi pakai cadar ya bukan tabarruj, pakai. Jadi ibu-ibu misalkan gitu ya, berhias, pipinya dimerah-merah, bibirnya dimerah-merah itu seluruhnya, tapi pakai cadar keluar rumah, itu bukan tabarruj namanya. Kenapa? Kenapa Bu? Tidak etok, tidak kelihatan, kan gitu ya. Bukan tabarruj. Apa boleh begitu Bu? Ya boleh. Boleh saja. Yo ben aku lek mulih kok gak kate berhias mati langsung ayu ketemu bojomu mungkin nggih. Ya boleh. Jadi yang tabarruj ini adalah laki-laki yang tampakkan itu pada laki-laki asing yang bukan mahramnya. Dia tampakkan, dia pamerkan di jalan-jalan. Termasuk tabarruj juga adalah apa? Mengenakan wewangian. Keluar dari rumah tetapi wangi banget begitu. Ya, wangi banget. Ini juga adalah bertabarruj. Sekalipun dia sudah berhijab syar'i lengkap bahkan bercadar tapi wangi tenang. Ya, liwat mulut berang. Ya, ngumpas sepeda motor sepanjang jalan gue ini, masya Allah. Ya. Kadang juga sama sekali saya juga pernah punya ketamuan dulu seorang ibu-ibu itu jarak mungkin 7 meter ya dari beliau duduk di mana di apa jenenge ini pagernya itu jenenge apa? Pagernya jenenge dilungguhi itu jenenge Bu ya. Bu depan rumah ya, saya itu ada di tengah ya, jarak 7 meter jarak gitu ya. Masya Allah wanginya luar biasa. Pakai bukur. Nama Bu? Bukur, bau bukur. Ya. Jadi mungkin di rumah di habis dibukur begitu ya, sehingga wanginya dibawa kemana? Kemana-mana, masya Allah. Gitu ya. Nah ini juga termasuk tabarruj sudah boleh. Mas sekalian, rahimahullah taala. Jadi wanita keluar rumah dalam keadaan memakai wangi tidak boleh. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya kalau ada wanita memakaikan bukhur, gitu ya, pada dirinya, pada pakaiannya, fala yashhad al-ma'na al-isya al-akhirah. Jangan ikut sholat berjamaah isya yang terakhir bersama dengan kami hatta taghtasilah, hingga dia mandi junub, bersihkan semua, jangan sampai wangi badannya. Perhatikan di situ,
Kalau zaman dulu ya, Nabi mengatakan jangan ikut bersama dengan kami sholat isya yang terakhir. Kira-kira isya zaman dulu sama nggak dengan isya zaman sekarang, Bu? Tidak sama. Sama nggak, Bu? Buatan Apa yang nggak sama? dulu gelap. Suasananya. Lek zaman saniki yo masih yo isya yo terang kan gitu nggih. Lek zaman dulu isya wis peteng dadan. Perhatikan di situ. Zaman itu Nabi mengatakan jangan ikut sholat isya terakhir bersama kami. Padahal zaman itu kaum wanita semuanya pakai baju hitam. Kan begitu nggih? Bercadar di waktu malam. Kira-kira lek lewat itu bisa dikenal, Bu? Gak dikenal. Isopo, anak isopo, bojone isopo, tekan tidak wis. Wis sampeyan apa paling sing rumek gedebekane gedebek. Iwak, itu sopo iki mangke. Dari kenal. Tapi tatkala tercium aroma wanginya enggak boleh begitu. Apalagi isya zaman sekarang. Ya, kalau isya zaman dulu yang dedek petang apa namanya? Atamah ya. Gelap malam itu tidak boleh. Sementara orangnya tidak kelihatan, tidak bisa dikenal. Apalagi zaman sekarang yang orangnya bisa kelihatan dan bisa dikenali ini siapa. Ya, maka lebih lagi tidak dibolehkan. Ya, kita lanjutkan. Sama sekali rahmatullah taala. Kata mu'alif ayyatuhal ukhtil karimah. Wahai ayatuhal ukhtul karimah, wahai saudari yang mulia. Ya man amanat billahi rabban wa bil islami dinan. Wahai perempuan yang beriman kepada Allah sebagai Tuhannya, yang beriman sebagai Islam sebagai agamanya, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan, dan beriman Nabi Muhammad sebagai rasulnya. Ya, laqad kathurat an-nususul lati tuhaddiru an tabarruj. Sungguh telah banyak nas-nas ya yang memberikan peringatan dari tabarruj. Fatabarruju min sifatil jahiliyah al-ula. Maka bertabarruj itu termasuk sifat jahiliyah yang pertama. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan janganlah kamu bertabarruj seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah yang pertama. Malah orang zaman sekarang mengatakan jilbaban, berhijab, bercadar itu budaya Arab. Itu budaya Islam, budaya Arab, apa Bu? Gak kelambenan. Kan ya? Budaya Arab para jahiliyah kalau apa namanya? Tawaf di Ka'bah apa dilakukan, Bu? Telanjang, gak kelambenan. Itu budaya Arab. Ya. Mengatakan apa? Mengatakan ini adalah budaya Arab. Budaya Arab yang mana? Arab jahiliyah. Kalau Arab setelah Islam maka berhijab dengan hijab syar'i. Coba sekali rahmatullah taala. Wa qad qala nabiyuna, dan sungguh telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abghadun nasi ilallahi thalathah. Manusia yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada tiga. Yang pertama adalah mulhidun fil haram, orang yang apa jenenge berbuat kezaliman, kejahatan, kemaksiatan di tanah haram. Yang kedua, wa mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyah, dan orang yang mencari sunnah jahiliyah di dalam Islam. Ya. Kemudian yang ketiga, wa mutallibu tamri'in bighairi haqqin bighairi qaddamahu, dan orang yang mencari-cari darah seseorang tanpa hak untuk dialirkan darah. Perhatikan di sini yang menjadi pembahasan kita apa? Wa mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyah, dan orang yang mencari sunnah jahiliyah padahal dia sudah berislam. Dia sudah berislam. Dia sudah bersyahadat, tapi dia mengamalkan apa? Amal-amalan jahiliyah. Allah benci, murka kepada mereka. Karena perkara jahiliyah sudah dihapus.
Perkara jahiliyah itu sudah dihilangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, malah dihidupkan kembali. Ya, dihidupkan kembali. Nah, kalau kita kiaskan dengan zaman kita saat sekarang ini, jamaah sekalian rahimahullah, para pendahulu kita, nenek moyang kita dulu dari kalangan para ulama, itu menghilangkan kesyirikan mati-matian. Malah zaman sekarang kesyirikan dihidupkan dengan alasan budaya. Ibu, dengan alasan apa tadi? Ono lokal itu kearifan lokal. Padahal kesyirikan itu bukan kearifan lokal, kesyirikan lokal. Ya, yang sudah dimatikan oleh para ulama lagi dihidupkan kembali. Para pendahulu kita, para ulama yang mendahului kita, para kiai kita dulu itu menghilangkan budaya, misalkan budaya apa? Budaya sedekah desa, budaya apa? Dan bukan keramat, apa bu? Apa tadi sing ono pite, gunungan Soroan, Punden, kan itu ya? Kan sedikit demi sedikit gitu ya. Kalau dihilangkan, zaman sekarang malah banyak orang mau menghidup-hidupkan kembali dengan alasan macam-macam, kearifan lokal lah, budaya lah, melestarikan warisan leluhur lah, dan macam-macam dan seterusnya ya. Kalau itu kesyirikan, jangan dihidupkan kembali. Itu kalau dihidupkan kembali masuk dalam hadis ini, Allah benci dengan manusia seperti itu. Dia sudah berislam, sudah diajari tauhid, malah apa? Mencari-cari sunnah jahiliyah, ingin menghidup-hidupkan kejahiliyah. Maka fakullu man a'mala sunnatal jahiliyah fa dakhilun fi hadzal ba'id. Maka setiap orang yang dia melakukan sunnah jahiliyah, dia masuk dalam ancaman ini. Kemudian mu'alif berkata wa mutabarrijah mal'unah, dan wanita yang bertabarruj itu dilaknat. Ala lisan Rasulullah, melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-qail yang telah bersabda, sayakunu akhir ummati nisaun kasiyatun ariyatun, akan ada akhir umatku ini wanita-wanita, sayakunu akhir ummati nisaan kasiyatin ariyatin, wanita-wanita yang berpakaian akan tapi telanjang, pakaian tapi telanjang, pakaian tetapi mini, ya, minimalis, orang mini orang minimalis, ya, pokoknya kelen, menaik kan ibu, lambenan pokok kelen, pokok ono kaini, gitu ya, namanya kasiat ariyat atau bungkus tadi itu ya, kayak lopet. Ala rusina kasnimatil bukti, di atas kepala-kepala mereka seperti bono onta, ya. Il'anuhunna fa innahunna mal'unat, laknatlah mereka karena sesungguhnya mereka itu terlaknat. Dilaknat sama Allah, dilaknat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi dengan bahasanya, dengan fi'il amar, perintah, il'anuhun, laknatlah mereka, fa innahunna mal'unat, karena mereka itu terlaknat. Sama sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Ya. Kadang-kadang kita emiri sekarang, zaman sekarang, masya Allah, setiap kampung, desa, RT, minggu, orang acara senang. Betul bu? Ya Allah, itu posisi garai ngawali gitu loh. Kok malah orang setiap RT begitu? Ya, di kampungku ya orang malian ya. Sama sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Itu dosa ya. Penanggung jawabnya itu nanggung dosanya siapa? Setiap orang yang itu, gitu ya. Iya kalau ada hijab syar'i kabeh boten mungkin. Misal ya, kita nggak bahas anunya misalkan ya. Wong pakainya kayak gitu gitu. Wong kita noleh wisin anak gitu. Noleh wisin. Ya, liwat gitu ya. Kalau kita hari Ahad gitu. Ahad saya naik ke Tretes ya. Karena ada pengajian di Tretes di rumah kakek saya. Jadi saya buat acara halal di rumah kakek saya. Naik ke sana itu melewati jalan itu maksudnya jalan itu
Ya, yang sebelah kanan di situ pemimpinnya, sing napa? Instrukturnya jalan sebelah kanan, jalan sebelah kiri pesertanya. Beri uang, cenderung ya Allah isi capek. Ya, tapi karena abang lihat nih betul lihat tuh. Ya, seperti itu. Ya, mas kalau penuh. Ya kadang-kadang kita dengar dari kaum laki-laki, ayo orang apa? Delok wong senam. Delok wong senam. Kamu senam tapi delok wong senam. Itu namanya tabarut semuanya. Mas kalau rahmatullah masuk dalam ancaman ini. Jadi pakai ini kayak gitu. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan kepada mereka dan kita semuanya hidayah. Amin ya rabbal alamin. Qala Ibnu Abdul Bar, berkata Imam Ibnu Abdul Bar, kasiat aliyat berpakaian dari teladan ai yalbasna min athiyab syai'al khafifa. Mereka pakai baju yang sedikit, alladhi yasifu wa la yasfu, yang mensifati badan dan tidak menutupi badan. Mensifatinya lain kalau sudah kelihatan gitu ya. Fahunna kasiyatun bil ismi aliyatun bil haqiqati. Maka mereka itu adalah wanita-wanita berpakaian namanya saja, tetapi telanjang pada hakikatnya. Itulah telanjang. Kemudian juga kata mu'alif, wal mutabarrijatu mutawa'adatun binaril taradha. Dan wanita yang bertabarut itu juga diancam dengan api yang menyala-nyala. Kalau Nabi bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ahli nari lam arahuma. Dua golongan penduduk neraka yang aku belum pernah melihat. Siapa mereka? Qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar. Satu kaum yang mereka bawa cemeti seperti ekor sapi. Yadribuna bihan nasa. Dengannya mereka memukuli manusia. Ini kinayah kiasan bagi para pemimpin yang zalim, sewenang-wenang. Ini calon penghuni neraka, pemimpin yang zalim. Yang kedua, wanisaun kasiyatun 'aliyah, wanita berpakaian tapi telanjang, mumilatun ma'ilat. Mereka itu menggoda, membuat mata laki-laki lirik kepada mereka. Ma'ilat, mereka memang sengaja menggoda apa? Wanita. Itu sengaja memang senang, digoda itu malah senang gitu kan. Lah di sweet-sweety, mana sweet-sweet, malah guyu ya. Sewenang bakar dan seterusnya. Memang sengaja. Ru'usunat asni mati buktil ma'ilah. Kepala-kepala mereka seperti pulau kontak yang miring. Makanya di sini kalau pakai hijab, jilbab, gitu ya, rambutnya jangan diikat di gelung, gitu ya. Tapi dibiarkan terurai ke bawah agar tidak kayak pulau kontak. Agar tidak kayak gunung, ya. Jangan digelung, ya. Digelung itu kalau di rumah di hadapan suaminya ada masalah, gitu. Tapi kalau keluar rumah jangan, ya, digelung di belakang, dikode tidak boleh, atau digelung kayak kacamata, ya. Juga tidak boleh. Sama apa ya? Gambar kacamata tak begini? Ya Allah, begini. La yadkhulnal jannah, mereka tidak akan bisa masuk surga, wala yajidna riha, dan mereka tidak akan bisa mencium aroma wangi surga. Berarti kan ini ancaman berat. Tidak masuk surga, tidak bisa mencium aroma wangi surga. Maksudnya apa? Jauh mereka dari surga, lama banget mereka di dalam neraka. Ini maksudnya. Wa inna riha la yujadu min masilati kadza wa kadza. Padahal aroma wangi surga bisa didapat dari jarak sekian dan sekian. Rawahu Muslim. Ini kan ancaman berat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian juga kata mu'alif rahimahullahu ta'ala, wa tabarruju hadkun lisatrillah. Bertabarruj itu juga merupakan pencapian tirai penutup Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'an Aisyah, dari Bunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, beliau berkata, sami'tu Rasulullah, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Qal ayyuma imra'atin wada'at thiyabaha fi ghairi baiti zawjiha. Wanita mana saja yang dia tanggalkan, letakkan bajunya di selain rumah suaminya, faqad hattakat sitra ma baina wa bainallah. Sungguh dia telah mencapai tirai antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal makna, dan maknanya adalah idza tabarrajat lil ajanib, jika dia bertabarruk untuk orang-orang asing. Dia bertabarruk untuk orang-orang yang bukan mahramnya, tabarruk di sana. Ya, maka hatakallahu satra, Allah capek penutupnya, ai fadhaha, ya, falhadikahi al-fatihah. Ya, jadi Allah capek dia. Bapak sekalian rahmani rahimahullah taala, ya. Jadi tidak ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala aib-aibnya. Ini hukuman, ya, hukuman tirai tidak ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tirainya dibongkar. Di mana nanti pada hari kiamat itu orang mukmin itu kan nanti ada Allah Subhanahu wa taala ditanya tanpa diketahui oleh orang lain. Ya, ditanya tanpa diketahui oleh orang lain. Allah turunkan tabirnya, sehingga pertanyaan antara dia dengan Allah adalah pertanyaan privasi. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu. Nah, orang yang seperti ini maka dia selamat. Kenapa? Karena Allah hanya akan tanya, dulu kamu begini, dia jawab iya. Dulu kamu begitu, iya. Kamu dulu di tanah ini, di negeri ini, di tempat ini, di jam ini, hari ini kamu melakukan ini dan itu. Dia jawab iya, diakui semuanya. Lalu Allah berfirman, qad satartu laka fid dunya wa la aghfiru laka al-yawm. Dulu di dunia kamu tak tutupi, sekarang kamu tak ampuni. Lalu dia dimasukkan surga. Beres. Tapi kalau sudah Allah bongkar tirainya, maka dia ditanya di hadapan umum, semua orang tahu apa pertanyaannya. Maka orang itu binasa. Kenapa? Kalau orang itu ditanya di hadapan orang banyak, maka dia akan ngeles. Betul Bu? Betul kan? Ngeles, bela diri. Kan gitu ya? Ngeles, bela diri. Atau kalau nggak ngeles bela diri ditanya sama Allah, kenapa kamu melakukan itu? Nah, begitu. Maka tatkala dia ngeles bela diri, lalu Allah berfirman, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sudah binasa orang seperti itu. Ya, amat dosanya tidak diampuni, sebagaimana aibnya tidak ditutupi. Nah, ini bahaya bagi mereka yang bertabarruj. Sebagaimana dia tidak menutup aib auratnya di dunia, maka di akhirat juga dibongkar, tidak ditutup aib dan auratnya di akhirat. Karena jaza min jinsil amal, balasannya dari jenis amal yang dia berbuat. Kemudian tentang ma'rifat tabarruj min alamatin nifaq. Bertabarruj itu termasuk tanda-tanda kemunafikan. Ini tanda-tanda nifaq, ya, orang wanita yang bertabarruj keluar dari rumahnya ini. Liqaulin Nabi, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu nisaikum, sebaik-baiknya istri-istri kalian, wanita-wanita kalian adalah al-wadudu, wanita yang penyayang. Al-wadudu, suka banyak anak, tak kelemahan. Ya, belum nutup pabile, maksudnya itu ya. Al-walud hanya suka banyak anak. Yang berikutnya wal muwadiyah, betul nih? Wal muwadiyah, al muwasiyah, yang senang membantu, yang baik perilakunya, senang membantu jika mereka bertakwa kepada Allah. Ya. Idza ittaqainallah, jika mereka bertakwa kepada Allah. Wa syarrun nisaikum, dan seburuk-buruk wanita kalian, ini menjadi pembahasan kita. Wanita yang terburuk itu siapa? Al-mutabarrijat, wanita yang bertabarruj, keluar rumah dalam keadaan berhias bersolek, pamer kecantikan. Al-mutakhayyilat, yang memberikan harapan-harapan palsu. Apa jadi ibu di zaman sekarang?
PHP tok. Metu nge PHP setiap laki-laki membuat kaum laki-laki itu berkhayal. Al-mutakhayilat yang membuat yang lain itu berkhayal, yang membayang-bayangkan danio ya. Wa hunnal munafiqat, maka mereka itulah wanita-wanita munafik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yadkhulul jannah minhunna, tidak akan masuk surga dari mereka illa mithlul ghurabil aqsam, melainkan seperti gagak bersayap putih. Ono Bu? Ada Bu? Gagak sayap putih tidak ada. Nah, Nabi SAW memberikan gambaran ini, gambaran yang sangat sedikit mustahil, gagak albino. Gagak albino, gitu ya. Jadi mustahil, jarang sekali gagak albino, ya. Jadi ilami Rabi al-Aqsa. Ya. Jadi menunjukkan sedikitnya di antara mereka yang masuk surga. Itu menunjukkan apa? Betapa besarnya dosa mereka. Jamaah sekalian rahimahullah. Jadi maknanya la yadkhulul jannah minal mutabarrijat illa qalila. Tidak akan masuk surga dari wanita-wanita bertabarruj itu kecuali sedikit yang digendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun juga jangan pernah meremehkan orang. Kalau kita mendapati saudari kita masih bertabarruj, masih keluar rumah belum berhijab syar'i, masih menampakkan auratnya dan sebagainya, cukup doakan. Gitu ya, jangan dicela, jangan dicerca, atau malah jangan mengatakan ingin luar ya, calon penghuni neraka ini, ya, sehingga jilbaban. Nggak oleh, haram. Ya, kenapa? Karena kita nggak pernah tahu akhir kehidupan. Nggak tahu karena innamal a'mal bil khawatim, amal tergantung dengan apa? Akhir kehidupan. Nah, cukup bagi kita mendoakan mereka, semoga diberi hidayah. Semoga hati mereka diluluhkan oleh Allah, dikasih taufik sehingga mengerti mana yang halal, mana yang haram, mana yang harus dilakukan, mana yang lebih ditinggalkan. Wa tabarruju maksiyatun li amrillah, dan bertabarruj itu adalah kedurhakaan terhadap perintah Allah. Al-Qail yang telah berfirman, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali apa yang biasa nampak dari mereka. Apa yang biasa nampak dari mereka. Apa yang biasa nampak dari mereka? Wajah dan tapak tangan, ya. Waqad qala Nabi, dan sungguh telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, setiap umat mereka akan masuk ke dalam surga illa man aba, kecuali yang enggan. Kalau mereka berkata, ya Rasulullah, wa man ya'ba, siapakah yang enggan ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba, siapa yang taat kepada aku dia masuk surga, dan siapa yang bermaksiat durhaka kepada aku maka dia enggan masuk surga. Jadi Nabi SAW telah memberikan wejangan, memberikan aturan, memberikan perintah. Al-Quran pun demikian sudah menjelaskan, tentang ternyata ada di antara manusia masih belum melaksanakannya, ya. Bahkan ketika dibacakan surah Al-Ahzab ayat 59 itu mengatakan itu khusus untuk istri Nabi, ya, gitu ya. Tidak untuk selain istri Nabi, ya. Atau lebih ekstrim lagi itu mengatakan bahwasanya itu adalah untuk orang-orang Arab, ya. Orang Jawa ya kembenan, Islam Jawa kembenan, apa Ibu? Undian, kebayaan, gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Yang terakhir, fa khairun laki ukhti al-muslimah, maka yang terbaik untuk wahai saudariku muslimah, antahtari tariqal hijab, kau pilih jalan berhijab. Fa innahu tuhurun wa naqa, karena ia suci dan bersih, wa ifatun wa haya, suci dan bersifat malu. As'alullah an yaqsimana minaz zayyi wa an yahfazana minaz zalali. Saya mohon kepada Allah agar menjaga kita dari kesesatan dan menjaga kita dari kegelinciran yang menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala.
Demikian jamaah sekalian rahimahullah taala, akhir dari pembahasan kita tentang 3 golongan orang yang jangan tanya tentang dosa mereka. Yang pertama tadi siapa, Bu? Memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Yang kedua, budak wanita, budak melarikan diri. Melarikan diri dari tuan budak. Melarikan diri. Yang ketiga adalah wanita yang tabarruj, keluar dari rumahnya dalam keadaan bertabarruj. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk terhindar dari itu semua. Baik, kita buka sekarang sesi pertanyaan. Kalau ada pertanyaan kita silakan. Silakan. Ada Bu? Masih ada waktu 15 menit tuh. Gak ada? Karena gak usah dipaksa yang mulai sore mulai awal pulang ke bilang gak ada kok. Kita cukupkan ya Pak. Mau pertanyaan mau? Ulangi. Kalau disiksa. Terus pertanyaannya apa? Kok gitu ya? Kenapa kok itu tapi sebagai syariat? Kan gitu ya? Allah Subhanahu wa taala menetapkan demikian. Artinya apa? Kalau sudah jadi budak, terima kita takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima takdir Allah Subhanahu wa taala sebagai budak, terima ridho dengannya, jalankan syariat Allah Subhanahu wa taala sebagai budak. Sebagaimana yang merdeka juga menjalankan syariat Allah sebagai orang yang merdeka, yang budak pun demikian. Ya, masalah rahmatullah taala. Ya, itu adalah syariatnya Allah Subhanahu wa taala demikian. Yang pertama adalah ya harus mengimani yang mengimani yang demikian. Kemudian yang kedua, jelas tidak ada satupun dari syariat Allah mereka di sana ada hikmah yang besar. Di antara hikmahnya, tatkala seseorang itu jadi budak, ya, kemudian dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, tetap jadi budak, tidak melarikan diri dari tuannya. Ya, maka dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau dia melarikan diri, yang namanya orang dalam pelarian, nyaman tuh, tenang tuh, nggak tenang, nggak nyaman, nggak tenang, nggak bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Di samping juga dia itu adalah harta milik tuannya. Maka dia berdosa dengan menghilangkan harta milik tuannya. Ya, dia berdosa dengan menghilangkan harta milik tuannya. Mas kalian rahimahullah. Ya. Makanya sampai dikatakan ada tulisan hatta yarji'a ila bawahi, hingga dia kembali pulang menuju tuan. Dan sampai kembali ke tuannya baru kemudian sholatnya diterima, amal sholat yang lain juga dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau budak wanita ya halal bagi tuan laki-laki. Kenapa kemudian dihalalkan? Berat bagi tuan majikan lakinya untuk menggauli. Tatkala dia sudah digauli, kemudian dia mungkin hamil, melahirkan anak, begitu dia punya anak, otomatis merdeka. Dia disebut Ummul Walad namanya. Dalam Islam disebut Ummul Walad, ibu anak. Ibu apa? Ibu anak. Ya, dia disebut Ummul Walad, ibu anak. Ibu anakku, gitu ya. Tapi dia statusnya adalah
budak. Tapi sudah begitu punya anak, maka merdeka jadi orang merdeka. Ya, seperti itu. Kita sekarang rahmani warahmatullah. Baik. Dan tadi itu Islam mengajarkan dan menganjurkan bahkan mensyariatkan pembebasan budak. Ya, pembebasan budak. Bahkan memiliki keutamaan besar memerdekakan budak tadi itu dibebaskan dari api neraka untuk setiap persendian yang dimiliki oleh budak tersebut. Nah, jumlah persendiannya sama nggak Bu dengan yang merdeka? Oh, sama persis sombong menungsani. Ya, maka bebas dia dari api neraka. Itu keutamaannya. Mas sekalian, rahimani warahmatullah. Baik. Ustaz, Nggih. mau nanya, Nggih. kalau budak yang digaul ini apa dinikah apa enggak? Budak yang dikawini sama tuannya. Iya. Enggak, bukan akad nikah ya, akad kepemilikan. Begitu sudah dia dimiliki, maka halal bagi majikan. Akadnya akad kepemilikan, karena dia beli. Kalau dulu ada pasar budak, maka dia beli budak. Makanya kan Nabi SAW dalam apa disebutkan, walladzi orang-orang yang menjaga kemaluan mereka illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Ya, menjaga kemaluannya kecuali kepada istri-istri mereka dan juga kepada budak-budak yang mereka miliki. Illa illa azwajihim wa ma malakat aymanuhum, dan apa yang budak yang mereka miliki halal. Sebagaimana halal kepada istrinya, maka halal kepada budak wanita. Kalau istri maksimal 4, tapi kalau budak wanita tidak maksimal. Ya, duit budak 10. Ya itu kabeh. Zaman dulu. Zaman adanya perbudakan. Ya, zaman adanya perbudakan. Baik. Tapi zaman sekarang la wujudalah, tidak ada wujudnya karena sudah tidak ada perbudakan dan tidak boleh memperbudak manusia. Namun memperbudak manusia dosa besar. Yang lain ada? Oke. TKW ya tenaga kerja Bu. Iya, enggak oknum. Itu namanya oknum ya. Karena akadnya bukan akad apa jual diri ya. Akadnya adalah akad apa? Kerja sebagai karyawan, kan dia akadnya adalah akad pekerjaan. Jadi kalau dia menganggapnya budak, maka dia dosa besar. Kalau dia menggaulinya, maka dia bersih. Kalau ketahuan pemerintah, maka dia dirancam sampai mati. Kalau dia ketahuan, ya, maka dirancam sampai mati. Sambut, tetap. Sudah Bu, cukup Bu? Cukup ya. Baik, demikian dapat sekalian rahmati Allah. Apa yang bisa kita bahas di kajian kita di pagi atau siang hari berbeda ini semoga bermanfaat. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Insyaallah kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi.
أشهد أن لا إله إلا